Terima kasih atas kesempatannya. Saya Feki Rahayu Laila Agustina dengan NIM 2017-3101150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengambilan risiko. Next. Saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko. Pengertian resiko secara umum yaitu bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Identifikasi sebuah risiko merupakan sebuah proses memahami kejadian potensial yang mana dapat merugikan sebuah objek tertentu. Proses ini mengidentifikasi suatu risiko yang kemungkinan terjadi dalam suatu aktivitas. Sumber dari risiko potensial adalah semua faktor yang bisa menyebabkan risiko tersebut. Selanjutnya, pengambilan risiko oleh para wirausaha. Pengambilan risiko menurut perspektif wirausaha yaitu dengan mengambil risiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena seorang wirausaha selalu ingin berhasil, mereka menjauhi risiko yang tinggi dan menghindari risiko yang lebih rendah karena bagi mereka tidak ada tantangan. Risiko bagi para wirausaha bukanlah suatu hambatan untuk meraih kesuksesan, tetapi dijadikan sebagai suatu tantangan. Dalam pengambilan risiko, para wirausaha selalu memperhitungkan matang-matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan risiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan risiko. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firlana Septi dengan NIM 2018-310-288. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori risiko usaha. Nah, kategori ini terdapat dua risiko. Yang pertama, risiko murni, yaitu risiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun, apabila risiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Ada dua macam akibat yang muncul dari terjadinya risiko ini, yaitu terjadinya kebangkrutan yang disebabkan oleh kerugian atau terjadinya break-even. Contoh dari risiko murni adalah seperti pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Misalnya, pada sebuah rumah makan yang diakibatkan dari kebakaran, rumah makan tersebut dapat dipastikan mengalami banyak kerugian, dikarenakan seluruh asetnya telah habis terbakar. Hanya akan ada dua macam akibat yang terjadi dari kebakaran tersebut. Akibat yang pertama adalah tutupnya rumah makan tersebut karena seluruh asetnya telah habis, hangus terbakar, atau ditutupnya sementara rumah makan tersebut dikarenakan pembangunan ulang dari rumah makan itu. Kategori risiko usaha yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contohnya adalah pembelian saham di bursa efek. Pembelian saham di bursa efek memiliki risiko spekulatif karena akan ada dua peluang kemungkinan yang terjadi. Peluang pertama adalah peluang keuntungan. Keuntungan yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan telah mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, atau bisa disebut dengan dividen. Dan peluang kedua adalah peluang kerugian. Kerugian yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham yang dibeli telah mengalami kerugian yang besar, sehingga perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko usaha. Terdapat 6 poin jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama yaitu risiko strategis. Dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa risiko ini erat kaitannya dengan strategi. Dengan kata lain, risiko ini dapat disimpulkan sebagai risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Strategi sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan dengan matang, agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.
Jenis risiko yang kedua adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan berarti risiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya di suatu daerah melarang kegiatan bisnis yang bertema dengan permainan anak seperti PlayStation karena dapat menyebabkan anak malas belajar. Maka jika ingin memiliki bisnis rental PlayStation, sebaiknya dimusyawarahkan dengan pemerintah setempat terlebih dahulu. Jika tidak mematuhi peraturan daerah setempat, maka akan merugi karena bisa saja terkena denda pemerintah setempat. Apabila ingin membangun bisnis, bangun secara bertahap dan pelajari tentang bisnis dengan masa depan yang panjang. Pelajari manfaatnya serta kerugian yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat sekitar maupun kerugian lain yang sudah tertera pada hukum dan adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko untuk mengalami kerugian. Risiko operasional suatu perusahaan tergantung dari jenis, bentuk, dan skala bisnisnya masing-masing. Misalnya terdapat kegagalan teknis seperti server yang sudah error, perseorangan atau karyawan, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah risiko finansial. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko finansial yang berkaitan dengan aspek keuangan. Ada berbagai risiko finansial seperti piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, dan lain-lain. Risiko keuangan ini harus dikelola dengan baik agar organisasi tidak mengalami kerugian atau bahkan sampai gulung tikar. Sebagai contoh, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukan perusahaan Anda berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk Anda dengan sistem kredit jangka waktu yang cukup lama. Dalam kasus tersebut, perusahaan Anda tentu akan memiliki risiko finansial yang cukup signifikan. Jika beberapa pelanggan tersebut tidak dapat membayar kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lama atau tidak melunasi kredit yang dibayarkan, maka bisnis Anda sedang dalam masalah finansial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Brian Nova Intarawan. Saya NIM 2018-310-380. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu menjelaskan mengenai resiko reputasi. Jadi, di resiko reputasi ini, jika kita memiliki reputasi yang buruk, kita akan melihat kerugian dalam waktu yang singkat. Seperti klien akan mulai ragu berbisnis dengan kita, pekerja yang bekerja di perusahaan kita akan menurun moralnya dan semakin tidak yakin. Lalu kita juga kesulitan untuk mencari pekerja dan pelanggan pengganti yang bagus karena calon kandidat sudah mendengar reputasi perusahaan. Dan juga pemasok akan takut untuk bekerja sama dengan kita. Lalu untuk resikonya, solusinya sendiri, karena resiko reputasi ini merupakan sesuatu yang tidak terduga, maka sebaiknya kita harus bisa menghindari resiko tersebut. Makanya kita harus menjaga semua karyawan agar selalu berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kita juga harus menjaga selalu kualitas produk dan pelayanan yang prima. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang terkesan instan dan meragukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko pasar. Jadi resiko pasar merupakan resiko yang timbul dari adanya persaingan usaha, dari gaya hidup pelanggan, perubahan pola persaingan, atau munculnya persaingan baru yang lebih berpotensial di pasar produk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengelolaan risiko. Jadi yang pertama adalah risk control. Jadi risk control ini artinya Anda melakukan upaya-upaya agar probabilitas terjadinya risiko yang telah diidentifikasikan tadi menjadi berkurang. Mengontrol risiko ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengontrol risiko ini yaitu kita membuat dan mengimplementasikan standar operation procedure atau SOP yang baik.
Lalu kita melakukan pengontrolan secara serius terhadap kualitas dan proses produk kita. Selanjutnya ada risk transfer. Jadi strategi pengelolaan risiko dengan cara transfer ke pihak lain ini dilakukan dengan upaya-upaya yang secara sadar dengan jalan memindahkan risiko yang dihadapi terhadap pihak lain. Untuk melakukan hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan risiko terjadinya kebakaran toko pada perusahaan asuransi. Selanjutnya yang ketiga ada risk retention. Jadi dibiayai sendiri atau risk retention ini strategi pengelolaan risiko yang dilakukan dengan upaya-upaya mendanai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko. Maksudnya, konteks mendanai risiko ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menyiapkan dana cadangan khusus guna mendanai risiko atau tanpa membuat dana cadangan. Seperti itu. Yang terakhir, ada risk avoidance. Jadi, pengelolaan risiko dengan dihindari, yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Contohnya, apabila selama 1 minggu ke depan ada prediksi hujan akan turun dengan lebat, maka Anda memiliki bisnis restoran, Anda akan disarankan untuk menghindari penjualan berbagai macam minuman dingin atau aneka es. Seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mewakili rekan saya undur diri. Semoga informasi yang disampaikan saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.